Mahkamah Agung tolak gugatan PSI terkait aturan pendirian rumah ibadah. Ini udah diangkat teman-teman tanggal 12 bulan 6 2023, jadi baru diangkat oleh Kompas TV. Mahkamah Agung MA menolak gugatan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengenai peraturan bersama Menteri PBM, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah. Jadi sebelumnya mereka, tim dari PSI ini sudah mencoba untuk minta dikaji materinya gitu, saudara-saudara. Karena di tahun 2023 ini aja udah berapa gereja yang ditutup gitu. Tiap bulan, hampir tiap bulan gereja-gereja ditutup. Jadi kepedulian dari PSI ini akhirnya mengajukan ke Mahkamah Agung untuk direvisi lagi undang-undang SKB 2 Menteri ini atau diuji lagi. Jadi biar tahu dulu teman-teman, ini berita yang sungguh-sungguh sangat miris ya sebenarnya. Kenapa bisa ditolak sama Mahkamah Agung? Jadi kita baca dulu. Gugatan dengan jenis permohonan hak uji materi atau disingkat HUM itu dilayangkan oleh PSI bersama dengan anggota DPRD Kota Surabaya Josia Mikael dan Gereja Kristen Kemah Daud GKKD Bandar Lampung Kamis tanggal 2 bulan 3 2023. Jadi PSI peduli dan tim anggota DPRD-nya juga mengajukan, karena terakhir dilihat itu yang RT di Lampung menutup paksa saat ibadah, itu dilarang, itu sangat keterlaluan. Nah, akhirnya mereka mencoba duduk bareng dan akhirnya bisa untuk mengajukan ini. Tolak permohonan HUM, demikian bunyi putusan tersebut yang dilansir. Adapun putusan ini diperiksa dan diadilin oleh Ketua Majelis Hukum Julius dengan anggota Yodi Martono Wanadi dan Is Sudaryono pada 8 Juni 2023. PSI, sebagai informasi, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali, mengungkap gugatan ini dilayangkan terkait peran Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB ya. Ya, ini yang bermasalah ini ya. Apa sih maksudnya, tujuannya diadakan FKUB ini gitu kan? Yang dinilai kurang berperan dalam menjembatani terkait izin pendirian tempat ibadah. Apapun itu namanya forum kerukunan umat beragama, harusnya kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang menolak, tugasnya forum adalah untuk mengkomunikasikan setuju, menjembatani hubungan antara masyarakat, antara warga, supaya semuanya harmonis, kata Grace dalam konferensi pers di kantor DPP PSI Tanah Abang, Jakarta, Selasa, tanggal 7 bulan 3. Nah, namun kenyataan di lapangan justru forum ini yang tidak memberikan rekomendasi, menolak bahkan mengeluarkan rekomendasi untuk ditutup, ujarnya lagi. Ya, ini yang dialami dari umat Kristen untuk membangun gereja itu, ya harus mereka kumpul dulu nih FKUB dari kerukunan beragama ini. Kalau satu di antara mereka tidak setuju, itu nggak jadi saudara gitu. Nggak setuju gitu, itu blacklist gitu. Ada yang bilang juga eh, ada harus habis-habisan. Ada cerita juga gereja kecil dulu kenapa tidak lanjut lagi gerejanya, padahal gereja itu udah lama banget menunggu perizinannya, karena ya harus ada duit juga untuk menopang itu biar bisa pondasinya. Kasihan juga saudara untuk bisa mendapatkan
resmi dari FKUB nih, izin FKUB nih gitu. Jadi saya setuju apa yang dibilang dari Grace Natali ini, ya nggak ada gunanya sebenarnya. Seharusnya dia harus menjembatani gitu, menjembatani apa yang menolak gitu. Kenapa nggak, ibaratnya ada 5 agama, kerukunan dan sebagainya, kalau ada satu yang menolak, why gitu, seharusnya dia tanya kenapa gitu, ada apa gitu, ada yang bermasalah gitu, ya kita duduk bareng, kita ya musyawarah gitu sih menurut saya ya, seharusnya gitu, bukan tiba-tiba tuh langsung mengeluarkan rekomendasi untuk ditutup. Ini kan berat, berat sekali saudara kalau langsung ditutup gitu. Sedangkan kalau kita lihat-lihat kayak yang dibilang Parmadi, nanti saya akan tayangkan videonya juga, banyak masjid juga yang tidak punya IMB, tidak punya izin, ribuan malah gitu. Diakuinya di ILC, tapi tetap jalan berjalan dan sebagainya. Tapi kenapa kalau gereja itu susah saudara gitu. Itu yang menurut saya kenapa partai ini uh, menggebu-gebu, dan bukan menggebu, maksudnya peduli gitu. Mereka punya ciri khas lawan intoleran gitu. Ini bahaya. Bukannya kita orang Kristen ataupun apapun itu khawatir gitu, takut atau ini, yang kita khawatirkan nanti anak-anak cucu kita marah loh ngelihat gitu. Kita kok ditindas terus seperti ini gitu. Akhirnya seperti apa ya dibilang, bensin kalau dikumpulin terus, tiba-tiba ada seprikan gitu meledak gitu. Itu yang kita khawatirkan. Makanya di berita ini ketika ditolak, saya juga agak bingung ya sama MK gitu, kenapa gitu ya. Kita baca lanjut lagi ya saudara, dari pandangan saya sebagai jurnalis Injil ya. Ia mengatakan PSI mengajukan uji materi pada putusan bersama Menteri PBN antara Menteri Agama Menak dan Menteri Dalam Negeri Mendagri. Oh, jadi putusan itu harus disetujui dari kedua bidang ini, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Itu bukan untuk membubarkan FKUB, namun guna mengurangi kewenangannya. Wih, ini benar nih. Jadi tujuan dari PSI ini dan juga yang udah dilaporkan sama gereja yang udah ditolak, bukan untuk membubarkan FKUB-nya gitu. FKUB ini tetap berjalan tapi mengurangi kewenangannya gitu. Ibaratnya dia kayak raja lah gitu, raja di atas segala raja gitu. Jadi harus melalui dia, harus tanda tangan dia gitu. Ibaratnya kalau money politiknya ya, kalau nggak direstui dia ya nggak bisa gitu, nggak bakalan bisa menikah gitu ya. Terutama terkait pemberian rekomendasi pembangunan tempat ibadah. Ya, bertahun-tahun gereja yang kita lihat, bagaimana yang di Bogor itu sudah bertahun-tahun tidak ada jawabannya. Kerinduan kita kan semuanya mengikuti pemerintah, taat kepada pemerintah ya saudara. Tapi kalau tidak diberikan izin, ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi kan kita tetap harus beribadah. Ibadah itu kan udah harus berjalan. Dan Pak Jokowi juga memberikan tanda merah sekarang. Itu dilindungi sama konstitusi gitu. Seharusnya mereka paham lah gitu, keinginan apa masyarakatnya sendiri gitu kan. Jadi kalau cara-cara izin mendirikan tempat ibadah sudah dipenuhi, langsung saja urusannya dengan pemerintah daerah, kata Grace. Ya, saya setuju. Kadang belum sampai ke pemerintah daerah juga udah mati kutu kita gitu, udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi, nggak bergerak lagi, udah stuck di situ. Ibaratnya kita datang ke ini, Pak saya mau izin, contoh ya, Pak saya mau izin
gereja kita sudah 5 tahun nih Pak. Saya mau eh, taat kepada pemerintah dan pengen kerinduan kita juga ada baiknya untuk gereja ini punya izin dari pemerintahan dan sah gitu kan. Ditolak gitu kan. Tidak bisa gitu, belum penuhi ini seperti yang dikata Grace ini. Harus begini gitu. Harus kasih ini surat ini dan sebagainya, dan akhirnya apa, nggak nyampe ke pemerintah daerah gitu, melekatnya di FKUB aja ininya, forum kerukunan umat beragama ini. Itu yang bikin kita miris gitu ya. Nah, kita lanjut. Grace menekankan bahwa uji materi ini tidak terkait dengan persoalan mayoritas dan minoritas. Setuju. Iya, setuju, saya setuju. Namun ia merasa bahwa FKUB di berbagai wilayah telah berperan melampaui kewenangannya. Nah, ini sebenarnya kata-katanya ini dalam ini. Udah dalam sebenarnya ya. Tapi masih ringan lah kalau ditangkap dari ini. Tapi kalau menurut saya ini pandangannya telah berperan melampaui kewenangan. Kadang yang seharusnya jalurnya enggak itu, kesepakatannya enggak, dibikin-bikin gitu. Ini maksudnya dari kata-kata ini ya. Dan kerap menjadi tempat berlindung kepala daerah jika terjadi persoalan pendirian tempat ibadah. Nah, kadang gitu. Ketika kita melapor kepada wali kota atau gubernur atau bupati gitu kan, perihal kayak gini kadang kan stagnan gitu, tertunda gitu kan, dan akhirnya kita nggak bisa bergerak apa-apa. Solusinya apa Pak? Diem aja gitu, nggak ada solusi gitu kan. Akhirnya ya kerap menjadi tempat perlindungan kepala daerah jika terjadi persoalan pendirian tempat ibadah. Jadi kepala daerah juga ya udahlah, nggak nambahin kerjaan gue lagi kok ini gitu ibaratnya ya. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Grace Natali ini ya. Jadi menurut kami bertentangan dengan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Wah, ini benar nih. Konstitusi itu kan milik semua warga Indonesia, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, Republik Indonesia gitu kan. Semuanya sama. Itu dilindungi oleh konstitusi, undang-undang, yaitu semua warga negara berhak untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ujar Grace. Ini saya setuju nih dengan perihal seperti ini. Semuanya dilindungi oleh konstitusi. Mau kita beribadah, ininya, terus agama lu apa dan sebagainya, itu dilindungi sama ini konstitusi gitu. Adapun dalam gugatannya, PSI meminta pasal 9 ayat 2 huruf E, pasal 12 ayat 2 huruf D, pasal 19 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 PBM, Menak dan Mendagri dihapus. Jadi itu teman-teman diminta oleh PSI untuk dihapus ya. Itu minta dihapus dan akhirnya ditolak gitu. Tapi nggak apa-apa. Artinya di sini ada yang peduli gitu. Ada partai yang peduli kepada ya hal-hal seperti ini gitu. Gereja yang ditutup, yang ngerinya itu kita nggak ada yang peduli. Nggak apa-apa, kita mencoba lagi, kita dukung, kita doakan juga tim-tim dari PSI ini agar terus berani gitu ya menyuarakan ini, agar terus sepakat hati gitu, jangan mau diprovokatorin dan akhirnya nyerah gitu. Karena ya hanya satu partai ini doang yang saya tahu go gitu
dalam melawan intoleran ya ininya, apalagi yang berhubungan dengan, padahal ini partai loh, partai kan besar ibaratnya semua agama di situ, tapi ini peduli, dia itu patut kita acung jempol. Ya mudah-mudahan harapan kita bisa gugatan pertama, kedua, ketiga, dan empat bisa akhirnya meluluhkan hati dan akhirnya mendapatkan solusi yang baik dari hasil ini ya. Itu yang bisa saya bagikan hari ini saudara-saudara. Kita akan dengarkan juga dari teman saya dari channel sebelah untuk mendengarkan berita yang disampaikannya. Mari kita saksikan saudara. Ada-ada aja deh Mahkamah Agung. Masa upaya perbaikan bagi aturan pendirian rumah ibadah ditolak MA? Jadi, MA menolak gugatan permohonan uji materi atas peraturan bersama dua menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. By the way, yang mengajukan gugatan itu diantaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebelumnya, PSI menggugat aturan tentang pendirian rumah ibadah itu ke MA pada Maret lalu. Dalam gugatannya, PSI ingin syarat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam aturan itu dihapus. Asal tahu aja, menurut aturan itu, izin pendirian rumah ibadah akan diterbitkan setelah memenuhi 4 syarat. Di antaranya, rekomendasi dari FKUB kabupaten atau kota dan rekomendasi dari Kementerian Agama. Masalahnya, FKUB seringkali dinilai jadi penghambat pemberian izin pendirian rumah ibadah. Karena itu, menurut PSI, kewenangan FKUB harus dibatasi. Nah, putusan MA itu bikin warganet kecewa banget. Hakim dianggap nggak bijaksana dalam melihat gugatan ini. Politisi PSI Dede Uki Prayudi juga ikut berkomentar. Maafkan, kami sudah mencoba sebisa kami, namun masih gagal, kata Uki. Memang gugatan PSI itu ditolak MA, tapi substansinya didorong Menteri Agama Gus Yakut baru-baru ini. Gus Yakut ingin merevisi aturan pendirian rumah ibadah agar lebih mudah. Gus Yakut ingin rekomendasi pendirian rumah ibadah cukup dari Kementerian Agama. Dari FKUB nggak diperlukan lagi. Substansi inilah yang disampaikan petinggi PSI ketika menemui Gus Yakut pada April lalu. Perjuangan untuk memperbaiki aturan pendirian rumah ibadah masih panjang. Mudah-mudahan semua pihak memberikan dukungan kepada langkah PSI dan Gus Yakut. Yuk, dukung perbaikan pendirian rumah ibadah. Oke, teman-teman, itu tadi yang disampaikan dari rekan kita, dan menurut saya kita juga harus dukung juga Menteri Agama sekarang, Syakut, dan mudah-mudahan dia memberikan solusi biar tidak lagi pakai FKUB ataupun daerah dan sebagainya, langsung minta perizinan itu ke Menteri Keagamaan, Menteri Agama. Nggak apa-apa deh beli tiket, ibaratnya dari Medan ke Jakarta beli tiket buat bertemu dengan, minta izin langsung ke Kementerian Agama sekarang, nggak apa-apa. Lebih baik begitu daripada di daerah kita juga, di tempat tinggal kita juga minta izinnya susahnya minta ampun. Kasihan, nggak apa-apa. Kita patung-patungan untuk minta berangkatin satu orang atau dua orang tim sekretaris dari gereja untuk berangkat ke Jakarta minta izin ke Kementerian Agama memberikan surat-suratnya. Tapi jelas ada gitu, walaupun biayanya agak besar, harus beli tiket pesawat dan sebagainya, nggak apa-apa gitu. Yang penting jelas gitu. Kita juga mau diakui di dalam pemerintahan dan kita mau tenang sebenarnya beribadah. Beribadah itu udah haknya konstitusi untuk mengawal semua ya. Haknya masyarakat Indonesia mau agama apapun itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih saudara-saudara yang rindu untuk memberkati tempat-tempat gereja yang mau kita datangi di gereja YouTube ini. Saudara-saudara bisa dukung pelayanan kami ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, karena ada beberapa
murtadin ataupun yang dibilang yang sudah terima Tuhan Yesus, dan akhirnya dia rindu melayani, dan kita akan bawa juga untuk penginjilan dan pengajaran. Saudara-saudara, mari dukung pelayanan kami ini di gereja YouTube, karena dengan inilah kita bisa mencari jiwa-jiwa, memuliakan nama Tuhan juga khususnya. Kami tidak mau juga banyak berkuar-kuar di media sosial, tapi kami rindu juga untuk tim turun ke desa-desa, melayani ke pelosok-pelosok. Itu kerinduan kami dari gereja YouTube. Salah satunya mohon dukungannya, saudara-saudara yang rindu untuk memberkati bisa langsung ke sini. Nanti ada tim kita juga yang akan menginformasikan gitu kegiatan-kegiatan kita, kemana aja, sudah berangkat kemana aja dan sebagainya. Kita akan berikan juga gitu. Jangan lupa juga untuk hubungi ke nomor yang nanti akan ditulis, karena kita tidak akan publikasi di YouTube, saudara. Nanti dianggap kita juga menyeleweng dan sebagainya, atau penista dan sebagainya gitu. Itu yang kita khawatir. Kita hanya memberikan kepada member di gereja YouTube gitu. Jadi saudara-saudara yang rindu memberkati dan benar-benar mau bergabung, berkecimpung, mengambil pelayanan ini, monggo bergabung di sini atau ikutin, gabung di tim gitu, menjadi pengikut. Bergabungnya bukan untuk subscribe ya saudara, tapi bergabung. Kita akan berikan di situ video-video eksklusif kita melayani Tuhan di pelosok-pelosok bersama rekan-rekan lainnya dan narasumber-narasumber yang sudah memberkati dan sudah menerima Tuhan Yesus gitu ya. Terima kasih, itu aja. Salam hangat dari saya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.